Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Jadi khusus untuk statistik, saya buatkan sendiri acara supaya lebih riang-riang juga. Diingat besok acaranya ya. Jadi besok itu ada tamu dosen statistik pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dia memang kemarin lulusan S1, S2, S3 dari Malang. Jadi kemarin saya kontak, memang saya buatkan khusus untuk 3 kelas ini, 2 prodi, untuk prodi TP dan prodi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi nanti di situ saya sudah berikan kata-kata kunci untuk materinya nanti, untuk kemudian nanti adik-adik yang kurang, kalau ada yang kurang dipaham nanti bisa ditanya. Jadi sesuai dengan jadwal itu kemarin jam 10.30 insyaallah kita akan sudah mulai. Jadi mudah-mudahan bisa ikut semua. Itu saya hitung pertemuan, walaupun artinya kemarin saya bilang ini pertemuan saya terakhir, untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 nanti kita akan pelatihan. Namun kemudian kemarin saya bilang tidak adil mungkin kalau semua mata kuliah yang saya ajarkan itu selalu ada tamunya. Kemarin literature di bahasa Inggris ada tamunya juga. Ini lagi hari Kamis kayaknya ada tamunya dia. Hari Kamis statistik dia, hari Kamis. Besok untuk literature. Bahasa Inggris di administrasi publik saya ajar ada tamunya 3. Untuk artikel writing and publication di bahasa Inggris semester 6 ada juga tamunya. Enggak salah berapa orang itu, 3 orang. Jadi saya bilang, saya coba cari-cari ini, masalahnya dosen statistik jarang. Kebetulan saya buka informasi, dapatlah itu kemarin teman, dosen dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Atau tunggu dulu deh, sebentar. Kita tutup. Oke, seperti itu. Jadi untuk pertemuan ini, insyaallah saya akan rangkumkan dan jelaskan terkait tugasnya. Sebagai informasi bahwa akan ada ujian pilihan ganda, di sini gitu. Akan ada ujian pilihan ganda dan insyaallah sebelumnya saya akan kasih kisi-kisi karena pasti kewalahan kalau tidak ada anunya deh. Tentunya saya kasih kisi-kisi untuk antisipasi anjloknya nanti nilai finalnya. Itulah tugasnya nanti akan antisipasi saya untuk perbaikannya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan semua bisa baik, karena saya juga cari jalan bagaimanalah adik-adik semua ini walaupun di tengah pandemi bisa insyaallah lulus semua. Jadi saya carikan jalan untuk bagaimana caranya mengantisipasi nanti anjloknya nilai finalnya. Kadang-kadang saya lihat psikologinya kalau kita ketemu dengan soal, apalagi kalau pilihan ganda dan sebagainya itu secara live, itu kadang psikologi lain deh. Pasti kita akan, walaupun kita belajar pasti kaget atau apa, itu psikologinya pasti. Jadi saya antisipasi untuk berikan tugas tambahan untuk perbaikan finalnya. Baik adik-adik sekalian, untuk 2 prodi ini langsung saja saya coba share untuk materi kita hari ini. Kemarin kita sudah masuk ke beberapa pengertian dasar. Jadi sebenarnya ada materinya di psikologi ini deh ya. Jadi kemarin kita sudah paham minimal ada inti-intinya apa sih sebenarnya itu mean, apa sih sebenarnya itu median. Jadi paling tidak kalau ada yang tanya sudah tidak ada lagi yang tidak bisa jawab. Jadi mean itu rata-rata. Jadi misalkan bilang berapa mean skornya nilainya anak-anak di kelas 10 misalkan begitu, maka jumlah saja nilai total skor anak-anak semua di situ dari hasil ujiannya mungkin dibagi jumlah siswa di kelas itu. Nah, itu mean score rata-ratanya. Nah, berikutnya, median itu adalah nilai tengahnya. Nah, jadi kalau nilai tengahnya misalkan ada 11 angka,
Seperti ini nilai 6 dan di tengahnya. Kalau misalkan dia ganjil, kalau dia ganjil, tapi kalau bagaimana kalau dia genap? Genap kan tidak ada tengahnya. Nah, maka kalau tidak ada tengahnya, maka nilai antaranya itu kita ambil. Ditambah baru dibagi dua. Misalkan begini, 1 sampai 10, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ini kan tidak ada nilai tengahnya, maka kita ambil saja 5, 6. Maka ini 5 adalah nilai tengah. Kenapa nilai tengah? Bahwa 4 di samping kiri, 4 di samping kanan. 5 tambah 6 dibagi 2, maka nilai tengah adalah 5, mediannya adalah 5,5. Itu mediannya. Berikutnya modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul. Nah, seperti itu. Berikutnya kuartil itu adalah titik yang membagi seluruh distribusi frekuensi dalam 4 bagian sama besar. Seperti ini ada Q1, Q2, Q3 di sini. Ada daerah yang diterima, ada daerah yang ditolak. Berikutnya ada decile, tapi kalau di SPSS ini sudah otomatis nanti semua deh. Kalau dilihat di modulnya kemarin yang saya sudah kasih itu di statistik itu sudah lengkap di situ. Jenis apa kajian kita sudah ada rinciannya semua. Itu sudah gampang sekali. Berikut kita masuk ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran di sini kita nyatakan pada konteks rentang atau range kalau bahasa Inggris. Berikutnya standar deviasi rata-rata atau average deviation. Berikutnya variance-nya dan deviasi standar atau standar deviation-nya. Untuk range-nya, range itu adalah selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Jadi seperti ini. Jadi ada selisihnya, selisih berapa? Misalkan sebarang merupakan ataukah range itu ukuran penyebaran yang sangat kasar sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Jadi itulah selisihnya. Jadi selisih antara bilangan besar dan bilangan terkecil. Contohnya misalkan begini, ada distribusi angka. Ada 10, 90, 70 begini. Di kita X-nya ini adalah misalkan X bar-nya adalah 55. Jadi R-nya itu adalah, jadi rentangnya itu adalah jumlah maksimal skor bilangan terbesar ini dikurang skor bilangan terkecil, itu range-nya 90 range-nya. Karena ini adalah terbesarnya adalah 100, terkecilnya adalah 10. Itu range-nya. Tapi kalau di SPSS itu sudah otomatis sudah otomatis, tinggal kita klik saja paling tidak. Ini adalah teorinya, ada modelnya secara manual, udah kita paham. Setelah kita paham lebih bagus kalau setelah paham masuk ke SPSS. Sekarang divisi rata-rata. Divisi rata-rata adalah penyebaran berdasarkan harga mutlak simpanan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Jadi misalkan seperti ini, bilangan kelompok A-nya nilainya misalkan ini 100, nilai X-nya ini 190 dan seterusnya. Untuk kelompok B ini dan seterusnya. Inilah nilai deviasi rata-ratanya, maka jumlah dari ini tadi, ini X di kurang X bar ya, X bar ini menjadi 250 per 10 sama dengan 25. Maka nilai deviasi rata-ratanya dari kelompok A itu adalah 25, untuk kelompok B adalah 49. Jadi makin besar simpangannya, makin besar juga nilai deviasi rata-ratanya. Jadi semakin besar ini nilai simpangannya, maka semakin besar juga nilai deviasi rata-ratanya. Berikutnya, untuk variansnya. Varians itu adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan terhadap rata-ratanya, melihat ketidaksamaan kelompok datanya. Jadi seperti ini modelnya. Ini simpangannya S itu di kelompoknya sebagai simpangan. Ini 8.250 ini adalah nilai kuadratnya. Jadi misalkan 45, jadi misalkan ini nilai 100 ada 45 di 45 kuadratnya menjadi 8.250. Kalau di SPSS nanti kita lihat, tinggal diklik saja nanti. Oke, jadi itu tadi variansnya. Kalau berikutnya untuk distribusi normalnya, untuk pengujian hipotesis, jadi biasanya seperti ini untuk normalitas, hipotesis dan pengujiannya.
Jadi distribusi normal adalah kurva berbentuk bell seperti ini, simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Jadi ada nilai yang diterima dan ada nilai ditolak. Jadi biasanya ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatifnya. Berikutnya ini untuk hipotesisnya. Jadi hipotesis adalah uji signifikansi. Uji signifikansi terhadap hipotesis yang dibuat, yang kita buat. Misalkan seperti ini. Judulnya itu misalkan penggunaan media gambar di dalam meningkatkan prestasi belajar menulis siswa. Menulis tes naratif siswa di SMP Negeri 1 Baraka, misalkan seperti itu contohnya. Maka dalam konteks ini mungkin kalau hipotesisnya, mungkin kalau pertanyaan penelitiannya itu adalah biasanya ada dua. Biasanya apakah penggunaan? Jadi ada pertanyaan yes atau no, ya atau tidak. Apakah penggunaan media gambar ini bisa meningkatkan prestasi belajar siswa dalam menulis apanya tadi? Menulis tes naratifnya misalkan di SMP 1 Baraka. Maka jawabannya ada dua. Jawabannya tidak, ya ataukah tidak. Maka inilah yang kita terapkan di dalam hipotesisnya. Hipotesisnya ada dua. Ada hipotesis nol. Hipotesis nol ini adalah biasanya kalau orang kadang dia bilang negatif. Pasti ada statement tidak di sini. Ataukah hipotesis bisa terarah. Juga hipotesisnya tidak terarah dalam artian ini hipotesis alternatif. Jadi hipotesis alternatif itu kalau di lapangan itu pasti orang mengatakan positif dalam artian ada peningkatan. Kalau tadi yang nol itu tidak ada peningkatan. Seperti itu. Inilah yang kita ingin uji coba. Bagaimana caranya kita tentukan nanti, kita tetapkan nanti ini diterima ataukah ini ditolak. Jadi bukan saya ulangi, untuk pengujian hipotesis tidak sampai saja daripada taraf mean score. Jadi jangan sampai nanti kita sudah rincikan nilai SKKD-nya berapa. Misalkan di sekolah itu ada 70 atau 75. Setelah itu kita terapkan bahwa ketika nilainya anak-anak 75, maka itu sudah dinyatakan lulus semua. Setelah itu kita adakan tes, nilai ratingnya kita menulisnya kita kumpulkan semua satu kelas, misalkan 30 orang. Setelah kita jumlahkan dibagi 30, maka nilainya mungkin 80. Langsung kita terapkan bahwa karena nilainya itu di atas rata-rata, maka hipotesis alternatifnya diterima. Tidak. Itu masih pada tahap pertama. Kita harus pada pengujian statistik inferensialnya. Statistik inferensial dalam konteks ini adalah menguji hipotesisnya, apakah hipotesis nolnya diterima ataukah tidak. Dalam artian titesnya kita memakai pengujian tites ataukah dengan menyandingkan dengan t-table, tites dengan t-table, ataukah p-value dengan alpha. Alphanya berapa? Kalau nih penelitian sosial kan 0,05, kalau eksakta ataukah yang seperti pembuat obat-obatan dan sebagainya itu errornya itu 0,01 seperti itu. Oke, ini model pengujian hipotesisnya. Jadi misalkan ini ada daerah hipotesis yang diterima, ada daerah hipotesis yang ditolak. Seperti ini. Baik, ini ada pengujian uji T. Uji T biasa kalau kita misalkan melakukan tes untuk satu kelas, biasanya ini DF itu degree of freedom, derajat kebebasannya berapa? Derajat kebebasan itu adalah N dikurang 1, kelompoknya, jumlah kelompoknya dikurang 1. Jadi misalkan berapa kelompok, misalkan dua kelas itu N-nya dikurang 1, degree of freedom. Itu N dikurang 1. Oke, ini untuk satu kelas tadi. Ini untuk yang 2 kelas. Ini untuk yang lebih dari sampel berpasangan.
Berikutnya itu tadi untuk yang pakai tes ya, misalkan pengaruh penggunaan apa terhadap prestasi belajar ini. Sekarang korelasi, misalkan hubungan antara motivasi belajar dengan gaya belajar, mengajar guru di kelas. Jadi ada dua variabelnya di sini, satu motivasi belajar, dua gaya mengajar guru di kelas. Nah, dari sini nanti kita bisa melakukan uji coba korelasi. Apakah ada korelasi positif ataukah negatif, ataukah tidak ada korelasi terhadap ini dua ini, motivasi dan gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu bisa kita lakukan pengujian. Ini biasa namanya korelasi person ataukah product moment. Ada R-nya seperti ini. Oh iya. Seperti ini. Ada korelasi Spearman juga dan Kendall. Seperti itu. Baik, coba kita lihat model SPSS yang ada. Kita coba pakai bantuan Excel. Coba saya lihat dulu Excel. Ini Excel. Bukan. Ini Google Sheet. Kita lihat Excel. Oke. Ini Excel. Coba kita lihat SPSS. Mudah-mudahan SPSS yang sudah di-download ya. Memang agak berat sedikit itu, 500 MB lebih. SPSS. Mana nih SPSS? Ini. Sekitar 500 sekian MB lah. Misalkan kita coba uji coba. Sambil kita tunggu dulu ya. Ini memang SPSS lumayan berat juga. Sambil ditunggu, tunggu sebentar ini. Oke. Ya memang agak berat sedikit ini SPSS. Ini 25. Sebenarnya sama. Jadi kalau kita ikuti saja kita punya enggak salah berapa 6.000 hari, enggak salah itu 6.000 hari kita punya trial. Sudah berapa tahun itu bisa dipakai. Oke, ini tampilan SPSS nanti. Oke, kita coba masuk di Excel dulu. Misalkan judul kita di sini adalah misalkan pengaruh media PowerPoint terhadap prestasi belajar siswa terhadap prestasi menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 1 Baraka. Misalkan begini. Oke, di sini kita punya satu poin, misalkan contohnya misalkan ini kita taruhlah misalkan ini nilainya ada taruhlah 20 orang ya. Hanya nilai pretestnya kita taruh di sini pretest.
Di sini Faustus. Oke. 60, 60, 60, 65, 70, 60, 55, 55, 60, 75, 70, 70. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Taruhlah 10 orang. Ini mungkin ada peningkatan 75, 75, 70, 80, 60, 75, 75, 80, 80. Oke. Mungkin dilihat ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang pertanyaannya, kita ingin mengetahui hipotesisnya. Hipotesis alternatifnya, hipotesis nulnya di sini misalkan, nulnya misalkan di sini tidak ada pengaruh penggunaan apa. Intinya tidak ada. Kalau H1-nya di sini adalah ada pengaruh penggunaan bla bla bla. Oke. Kita mau menguji ini hipotesisnya. Apakah ini diterima ataukah ditolak? Nah, sekarang caranya dengan menggunakan SPSS. Setelah kita paham tadi semua itu teori-teorinya tadi di dalam bahasa statistiknya, ini kita copy saja. Jadi kita kerja di Excel dulu deh ya. Jadi usahakan kerja di Excel karena di Excel sudah bagus tabel-tabelnya. Kalau di Word itu setengah mati kadang kalau kita masukkan di SPSS sebenarnya bisa, tapi kadang itu tidak comfortable. Dia tidak bisa masuk. Jadi tinggal kita copy ini satu-satu. Jadi mulai dari pretest dulu, Ctrl C saja, masukkan ke SPSS ke sini. Jadi ada dua macam di sini, ada variable view, ada data view. Tinggal kita ambil simpan ke data view. Klik Ctrl paste. Dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ambil kembali, kita copy lagi. Ini yang kita copy lagi ini. Oke. Setelah itu kita masukkan ke sini, copy. Oke, sekarang sudah ada muncul. Nah, intinya sekarang ini adalah satu kelas. Ini kan satu kelas deh ya, satu kelas. Beda kalau misalkan ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nanti kita lihat kalau ada kelas kontrol dan eksperimen. Jadi misalkan variable view-nya seperti ini. Langsung kita ambil ke variable view. Variable view di sini ada, jangan lupa tulis di label. Ini label adalah apa yang dituliskan. Kita tulis pretest sebagai labelnya. Ini post test. Oke. Sekarang setelah langkah ini kita klik analyze. Setelah analyze, ambil descriptive statistik. Setelah descriptive statistik, ambillah frekuensi. Klik frekuensi. Variabel apa yang kita mau tahu informasinya, kita tinggal pindahkan semua tadi ini ke sebelah. Baru klik statistik. Di statistik di sini sudah jelas semua. Yang teori tadi yang kita diskusikan. Kita mau tahu central tendensinya. Apa itu central tendensi? Mean-nya, skornya, mediannya, mode-nya, dan sum-nya. Kita mau tahu juga dispersion-nya. Apa itu dispersion? Standar deviasinya, variance-nya, range-nya, minimum skornya, maksimum skor, dan standar error-nya. Apakah kita mau tahu juga ini squeeness dengan cortusnya? Terserah. Kita mau klik, terserah. Dari kebutuhan saja. Kita klik continue. Setelah continue, ambil chart. Kita mau pakai chart apa? Apakah pie chart, bar chart, ataukah histogram? Misalkan saya pakai histogram. Klik continue. Oke. Sudah jadi. N-nya adalah 10. Kan 10 orang tadi kan? Mean score-nya itu adalah 64,5. Coba kita tes di Excel. Di pretest. Sama dengan, kalau di Excel itu, jumlah ini dibagi 10 kali. Sama dengan, sum. Kita sum dulu.
Totalnya ini oke, 645 baru ini dibagi 10. Oke, 64,5. Itu hampir sama ya. Nah, iya, sama ya, 64,5. Tah? Di Excel. Nah, di Excel. Nah, coba kalau misalkan kita sama ini berarti 74. Coba kita lihat miskornya ini 74. Sama kan? Kalau kita di Excel. Oke, ini miskornya, ini standar errornya, standar mediannya ini, mode-nya ini, standar deviation ini lengkap. Nah, ini untuk nilainya ini per yang 55 itu berapa orang, 60 itu berapa orang, 65 berapa orang, 70 berapa orang, dan 75 berapa orang. Setelah itu ada histogramnya. Itu baru satu pengujian, deh. Baru pengujian pengujian data untuk statistik deskriptif. Kalau kita mau uji hipotesis, kita masuk ke langkah berikutnya. Itu pengujian data statistik inferensial. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi tadi di sini. Nah, setelah ini jangan dulu artinya kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak ubah-ubahin data-datanya. Klik analyze. Baru compare mean, baru pair sample t-test. Nah, pair sample t-test ini pretestnya masuk di sini, post testnya masuk di sini. Langsung oke. Jadi diingat kalau yang satu kelas kita pakai pair sample t-test. Saya rasa ada di buku panduannya semua itu, Dek. Nah, maka inilah nilai p-value-nya untuk nilai t-testnya ini adalah 4,670. Untuk degree of freedom-nya itu adalah jumlah dari n dikurang 1. Kenapa 1? Karena hanya satu kelompok saja. Nah, jadi karena di sini 10 tadi, maka 10 dikurang 1, 9. Ini untuk yang satu kelas. Sekarang pertanyaannya, kita hapus ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia dua kelas? Istilahnya ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, taruhlah misalkan ini. Nah, ini misalkan pretestnya kelas kontrol. Ini post-testnya misalkan kelas eksperimen. Misalnya di sini. Oke. Tinggal kita klik lagi di variable view. Ini kita kasih label. Pretext kelas control. Ini pretest kelas eksperimen. Oke, Oke, sekarang caranya jadi langkahnya sama, Dek. Sama, hanya saja di yang kedua itu berbeda. Langkah pertamanya itu kita analyze dulu, baru deskriptif statistik, ambil frekuensi. Setelah frekuensi, setelah begini kita ambil statistik, sama-sama ya, sama tadi, sama semua. Klik OK. Jadi modelnya sama. Tapi dia akan pecahkan begini model histogramnya untuk kelas kontrol, untuk kelas eksperimen seperti ini. Nah, sekarang yang membedakan di sini adalah ketika kita ingin di pengujian statistik inferensialnya. Nah, kita klik dulu analyze, baru compare mean. Diingat, kalau dua kelas kita pilih independent sample t-test. Kalau misalkan satu kelas di pair sample t-test, kita pilih independent sample t-test. Nah, sekarang di sini di kelas ini dipindahkan dulu. Ini dikasih kode 1 sampai 10. Ini kode 2 sampai 10. Oke. Nah, jadi pada saat di tahap kedua, kita ubah dulu di data view seperti ini. Kita luruskan yang tadinya bersebelahan seperti ini, kita susun ke bawah begini. Baru kode 1 itu kita kasih kepada kelas kontrol, kode 2 kita kasih kepada kelas eksperimen seperti ini. Nah, baru kita pindah di sini pretest. Di sini kelas
eksperimen, dan kelas kontrol. Oke, analyze, baru compare mean, independent sample t-test, nilai pretest ini dikasih naik di atas, nilai ini kelas dikasih di bawah. Ada tanda tanya, kita define group dulu. Setelah define group, kita tulis grup 1, 1, grup 2, 2. Continue, oke, selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa degree of freedom-nya? Degree freedom itu adalah total dari jumlah siswa dikurang berapa kelompoknya. Totalnya di sini adalah 20 karena jumlah siswa di kelas di kelompok 1 adalah di kelompok kontrol itu adalah 10, di kelompok eksperimental adalah 10. 10 tambah 10 adalah 20, dikurang 2. Dikurang 2 itu karena 2 kelas, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Maka DF-nya adalah 18. Maka di sini adalah t-testnya adalah 1,028. Inilah yang 1,028 ketika kan ada dua macam pengujian hipotesis D. Ada menggunakan t-table dipersandingkan dengan t-test, ada juga dengan menggunakan p-value disandingkan dengan alpha. Alpanya di sini adalah 0,05. Alpha p-value di sini adalah 0,318. Kalau T-nya adalah nilai t-testnya adalah 1,028. Inilah 1,028. Dilihat di belakangnya buku riset biasanya itu. Saya lupa ini. Untuk t-testnya, apakah diterima ataukah ditolak? Jadi misalkan nilai dalam distribusi t-test. Oke, ini. Oke, ini biasanya ada di bukunya di bukunya Sugiono, Prof Sugiono. Ini ada di halaman 454. Misalkan kita lihat DF-nya. DF-nya di sini untuk 18 ada tertulis min 18 deh ya, 18 di sini untuk 0,05 18, maka di sini adalah nilai t-testnya itu, t-testnya adalah 1,734. 1,734. Pertanyaannya adalah 1,734. Kita statementkan di sini adalah kalau nilai t-test, kalau kita persandingkan antara nilai t-test dengan t-table, maka jika hipotesis alternatif diterima, jika nilai t-test lebih besar daripada t-table. Hipotesis nul diterima jika nilai t-table itu lebih besar ataukah sama dengan nilai t-testnya. Sekarang pertanyaannya, tadi di sini t-table-nya adalah 1,734. Di sini t-testnya, adalah 1,028, maka hipotesis nulnya diterima pada saat di pretest. Oke? Sekarang cara langkah kedua untuk menguji hipotesis dengan cara mempersandingkan antara p-value dengan ataukah nilai P dengan alpha 0,05. Pertanyaannya, kalau alpanya itu lebih kecil, saya ulangi, kalau alpanya lebih kecil daripada kalau nilai p-value lebih kecil dari alpanya 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima. Namun kemudian kalau p-value-nya lebih besar daripada alpha, maka nulnya diterima. Sekarang kita lihat coba. Ini kan nilai p-value-nya adalah 0,3018. Maka sama kan? Ketika kita gunakan gunakan t-test dengan p-value sama. Berarti pada saat pretest ini nilai hipotesis nulnya diterima. Begitu caranya. Oke, seperti itu mungkin singkat ya. Sedikit pengenalan terhadap SPSS. Sebenarnya butuh waktu untuk sebenarnya praktikum secara langsung sebenarnya dibimbing secara langsung namun kemudian saya coba cari bagaimana caranya supaya informasi yang saya harapkan juga bisa sampai kepada adik-adik semua. Saya sudah seperti yang kemarin sudah lihat berikan buku ini di buku ini sudah lengkap semua dek.
ini statistik pendidikan, statistik terapan untuk penelitian pendidikan untuk SPSS 22 sebenarnya sama untuk 25 juga. Di sini sudah lengkap semua. Bagaimana kalau kita ingin melakukan pengujian one sample t-test, independent sample t-test, pair t-test, one way ANOVA, korelasi produk moment, regresi linear sederhana, serta regresi linear ganda sama. Bagaimana kita mau uji normalitasnya, linearitasnya, ataukah kolinearitasnya, ataukah autokorelinearitasnya sama. Bagaimana uji Parknya, uji Spearman-nya dengan uji Glasernya sama. Jadi tinggal nanti ada panduannya di sini deh, tinggal kita baca-baca sendiri karena waktu yang sangat terbatas. Nanti tinggal dibaca-baca sendiri. Berikut untuk tugasnya nanti saya coba lihatkan. Jadi ini sudah jelas ya. Untuk one sample t-test ini contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini satu kelas ya, misalnya satu kelas berapa siswa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 untuk 11 siswa. Nah, ini untuk taraf signifikansi alfa 0,05 maksudnya 5%. Nah, inilah langkah pertamanya ini, Dek. Langkah pertamanya seperti ini. Oke. Nah, baru ada tata caranya deh ya, ada tata caranya di sini. Ada tata caranya. Oke, seperti ini tadi yang saya katakan ya. Nah, untuk variansnya berapa? 69. Oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, cara hitungnya seperti ini. Jadi ini tadi yang saya katakan ada dua macam ya. Ada dua macam, ada T hitung T-tabel, ada juga signifikan alfa dengan ini nilai two-tailnya dengan alfanya 1/2 atau 0,05. Oke, ini untuk independent sample t-test untuk yang dua kelas. Nah, ini dua kelas ya, kelas A dan kelas B. Nah, berikutnya ini sudah lengkap deh ya. Ini tadi ada kode saya kasih ya, kode 1, kode 2. Oke. Nah, ini tadi ya nilainya, kelasnya. Nanti define ada kelas kelompoknya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Ada juga pair t-test. Pair t-test di sini ketika misalkan nilai pretest dan posttest yang kita ingin perhadapkan untuk satu kelas. Nah, seperti ini. Pretest, ini posttestnya. Nah, ini yang sama tadi ya, dimasukkan di sini pretestnya dan dimasukkan posttestnya di sini. Oke, langsung muncul seperti ini. Oke, ini untuk one way ANOVA. One way ANOVA ini misalkan dia ada rentangnya. Ada rentang 3 bulan, rentang 6 bulan, ada rentang 9 bulan. Jadi ada rentangnya. Ini biasanya kita pakai misalkan berapa nilai kursus orang yang kursus 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan untuk kasus ini. Nah, baru kita pakai seperti ini. Itu one way ANOVA, mungkin lebih dari 2. Baru kita jadi di sini sudah jelas tata caranya semua deh. Oke. Saya rasa terakhir untuk tugasnya ini masih baru saya mau mana tadi ini. Ini kayaknya. Materi statistik. Oh ini. Oh ini. Ini baru saya mau upload nanti deh ya. Nanti ada saya tidak tahu kalau saya sudah upload atau tidak ini. Nanti kita cari judul sendiri. Misalkan judulnya apa. Nanti kita merahkan yang menjadi variabelnya ini. Variabel terikat dan tidaknya. Selanjutnya nanti kita bagi menjadi begini. Dependent variable dan independent variabelnya. Setelah itu nanti kita tuliskan bagaimana hipotesisnya. Ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nolnya. Lalu nanti kita akan buat list deh ya. Listnya berupa Excel, itu nilai pretest dan posttestnya kita perkirakanlah saja. Yang jelasnya kita akan latihan. Lalu kemudian kita mencari standar skor siswa. Standar skor itu yang seperti ini. Jadi biasanya ada di
Depdiknas atau Depdikbud itu, misalnya kalau dia rentang sangat baik, kurang dan seterusnya, ada rentangnya seperti ini. Lalu kemudian kita uji hipotesisnya, kita cari statistik deskriptif dan inferensialnya. Baru kita uji cobalah seperti ini. Begitu juga kalau kolerasi. Jadi nanti pilihan dia, siapa tahu ada yang mau tertarik nanti mengambil penelitian korelasi, misalkan hubungan antara penguasaan kosakata dan motivasi terhadap kemampuan berbicara siswa. Jadi modelnya seperti ini, ada gambarnya seperti ini, lalu kita akan uji hipotesisnya, mencari data deskriptif dan inferensialnya pada konteks pengujian hipotesis seperti ini. Oke deh ya, ada yang mungkin mau ditanyakan ataukah silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita tutup, saya ingatkan bahwa insya Allah hari Kamis, kalau saya tidak salah hari Kamis ya hari Kamis. Saya coba lihat. Kalau saya tidak salah ini hari Kamis. Hari Kamis ya. Iya, hari Kamis ya. Hari Kamis insya Allah ada kelas sharing dari dosen statistik IAIN Parepare Bapak Dr. Buhera MPD. Insya Allah jam 10.30 kurang lebih sampai jam setengah 12 lah, maksimal sampai jam 12 maksimal itu deh. Untuk saya hitung satu kali pertemuan, paling tidak mudah-mudahan di situ juga bisa tercerahkan juga ilmunya terkait tentang statistik pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk tadi materi apa tadi itu, untuk materi pendampingan guru-guru mungkin nanti persiapan magang 3-nya. Kalau saya pribadi, saya kadang cari ada juga di internet itu deh. Saya lupa, tunggu saya coba saya cari, mudah-mudahan di WA saya masih ada. Di WA saya masih ada, mudah-mudahan ada link kemarin itu terkait untuk download download ini kayaknya. Coba saya lihat dulu. Untuk download PowerPoint, template PowerPoint, mudah-mudahan ini. Oh, bukan, ini jurnal ini. Saya coba mudah-mudahan kalau saya tidak salah ini. Aduh, yang mana ya? Saya lupa juga. Saya cari di ini. Apa gini? Oh, bukan. Ada yang gratis itu, tinggal kita download. Baru saya lupa di mana. Yang jelasnya ada, kalau saya kemarin saya coba karena saya tidak mau capek-capek lagi download satu-satu. Saya hanya download beli di sini. Ada berapa giga ini kemarin saya beli sekitar 15 giga lebih. Ini yang ini berat sekali tidak salah. Berapa giga? Ini 8 giga. Ini 20 giga, ini kemarin 20 giga saya coba beli. Dan ini luar biasa, bagus sekali. Part 1, part 2. Contohnya ini misalkan template-nya mana ini deh. Oke, desain baru, model presentasi. Oh, ini. Ini misalkan ini. Nah, ini kan artinya unik dan jarang dia, jarang. Jadi mungkin kalau misalkan di yang biasa-biasa itu normal itu pasti mungkin yang standar-standar ya. Sepertinya pernah saya dapat juga yang gratisan. Saya lupa linknya, nanti coba saya cari. Saya lupa simpang di mana linknya itu tinggal kita download saja. Kalau saya tidak salah, coba dulu di Facebook. Saya dapat kemarin di Facebook kalau saya tidak salah. Di Facebook kalau tidak salah ganti ke Xiaomi kalau saya tidak salah. Apa di sini? Coba saya lihat lagi. Oh, ini. Ada nama grupnya Redmi. Saya tidak tahu juga, saya gabung-gabung kemarin. Ada nama grupnya ini Redmi.
Tunggu dulu, lagi loading ini, Dek. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Tunggu sebentar saya cari ya. Lagi loading. Mungkin jaringan ini agak-agak jelek juga. Coba tuh ada yang mau ditanyakan? Silakan. Langsung saja. Jadi gabung di grup ada namanya Redmi Note 9. Oke. Sebentar saya lihatkan dulu, saya share dulu. Oke. Ini nama grupnya Redmi Note 9. Tunggu coba, saya ini lagi loading ini. Jaringan agak-agak jaringan kurang stabil. Jadi ini saja dilihat, kita cari saja nanti ini grupnya Redmi Note 9. Di sini banyak sekali ini template PowerPoint gratis. Redmi Note 9, tulis saja nanti situ akan ada nanti itu. Oke, demikian. Mungkin ada mau ditanyakan, Dek, sebelum saya tutup. Intinya hari Kamis insyaallah jam 9:30 tetap hadir semua, Dek, ya. Untuk tugasnya insyaallah nanti malam tolong saya diingatkan itu dikumpul ya 7 hari, kalau 7 sampai 10 hari lah ke depan insyaallah. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke. Tidak ada, Dek, ya? Oke. Demikian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan. Dan saya ulangi lagi kembali hari Kamis insyaallah jam 9:30. Saya harapkan semua bisa hadir semua di kuliah Siring untuk statistik pendidikan dari Universitas dari IAIN Parepare. Demikian, nasrul minallah, fatul karib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.